Ini adalah abis tempat istana kekaisaran bertemu dengan Cold Night Island. Ini juga tepi abis. Wang Xian dan semua anggota Departemen Pembuatan Obat berdiri di depan abis dan melihat ke tempat di depan mereka. Ada sangat sedikit orang di sini. Ada juga lebih sedikit spesies abis. Tidak ada seorang pun dalam radius beberapa ratus juta kilometer. Wang Xian tidak memberi tahu permaisuri atau Bei Suang tentang kunjungannya kali ini. Raja Naga, Anda meremehkan Departemen Produksi Obat kami. Kita harus memulai serangan kita dari tempat terpencil ini. Mosa mengamati sekeliling dan berkata, apakah kamu tidak jelas tentang kekuatan Departemen Pembuatan Obat? Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Keke, Raja Naga, paling tidak, kita lebih kuat dari Ao Yecha dan Departemen Patrolinya. Ao Yecha adalah orang yang dalam masalah. Baki tertawa di samping. Itu adalah kesempatan bagi Departemen Produksi Obat untuk bangkit. Baki dan Mosa secara alami berharap Departemen Pembuatan Obat dapat bangkit dengan cepat. Saat ini, keselamatan adalah prioritas. Seberapa banyak Anda bisa bangkit selanjutnya terserah Anda. Masih ada 8.000 orang lagi di Istana Naga dari benih naga bertanduk beracun. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada mereka, Ao Yao, kalian pergi dan periksa situasi di sekitarnya. Dia melihat ke samping dan melanjutkan. Kali ini, Wang Xian membawa serta 3 naga runcing level 9 Raja Abadi. Ao Yao ada di antara mereka. Alasan utama mengapa dia membawa Ao Yao dan yang lainnya adalah untuk membantu iblis-iblis memeriksa lokasi benih jurang. Ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan parasitisme pertama mereka dengan aman. Selama parasitisme berhasil, Ao Yao dan yang lainnya tidak perlu bertanya tentang masalah lainnya. Begitu mereka berhasil dalam parasitisme pertama mereka bisa sepenuhnya menjadi benih abisal dan berbaur dengan benih abisal lainnya. Mereka bisa memanfaatkan keadaan mereka yang tidak siap untuk berburu. Itu Raja Naga. Ao Yao dan kedua bawahannya mengangguk dan segera memasuki jurang. Benih naga berduri tidak cocok untuk melakukan pembunuhan individu di jurang karena ras jurang berkumpul dalam kelompok. Ao Yao dan yang lainnya cocok untuk pembunuhan individu dan tidak cocok untuk pertempuran kelompok semacam ini. Karena tempat ini relatif jauh, jaraknya puluhan triliun kilometer dari posisi permaisuri. Butuh beberapa hari untuk terbang. Ao Yao dan yang lainnya baru kembali setelah 5 jam penyelidikan. Raja Naga, kami telah menemukan spesies jurang pada jarak lebih dari 1 miliar kilometer. Ada total lebih dari 100.000 spesies jurang. Ada 3 spesies Raja Dewa tingkat 8 terkuat yang abadi. Ao Yao segera melapor ke Wang Xian. Tidak ada ras abis lain di sekitar sini, kan? Tanya Baki. Tidak, kami sudah memeriksanya. Jika kita bergerak, kita tidak akan menarik ras abis lainnya. Kata Ao Yao. Lalu apa yang kita tunggu? Anak buahku, bersiaplah untuk berangkat. Mata Baki berbinar saat dia berteriak. Ingat, ketika kamu pergi ke suatu tempat, kirim pesan dan bertemu setiap setengah bulan sekali. Hati-hati. Juga, perhatikan pembangkit tenaga manusia yang pergi ke jurang untuk berburu. Wang Xian mengambil lempengan batu komunikasi di tangannya dan berkata kepada mereka. Itu Raja Naga, Mosa dan yang lainnya mengangguk. Pelat batu komunikasi dibuat khusus oleh Heaven Array. Itu bisa berkomunikasi di jurang. Kedua belah pihak yang memiliki lempengan batu komunikasi harus berada di jurang maut. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Mereka akan bertemu setiap setengah bulan sekali untuk menukar benih jurang yang mereka panen dengan pil obat di Istana Kekaisaran. Setelah itu, Wang Xian dapat menggunakan pil obat untuk membantu Mosa dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Ayo, semuanya, jangan membuatku malu. Ini adalah kesempatan besar bagi Departemen Pembuatan Racun kita untuk bangkit. Baki meraung dan memimpin untuk terbang ke jurang. Ao Yao dan yang lainnya membawanya ke lokasi kumpulan benih abis. Wang Xian tidak pergi. Dia berdiri di depan abis dan menutup matanya. Baru saja, dia telah menempatkan aliran energi di tubuh Ao Yao sehingga dia bisa melihat situasi di pihak mereka untuk sementara. Tidak banyak meteorit di jurang terpencil ini. Ada juga banyak hal yang disembunyikan. Tidak banyak benih abisal yang aktif juga. Rombongan terbang selama 20 menit dan tiba di tempat berkumpulnya benih abisal. Itu adalah meteorit besar seukuran bintang. Ada banyak lubang di bintang itu. Ada di sini. Kalian masuk dan berburu. Kami akan membantumu menjaga lingkungan. Ao Yao berkata untuk menghancurkan 8 ki dan sisanya. Baiklah, serahkan sisanya pada kami. Anak-anak kecil, perhatikan aku. Tinggalkan 1 parasit dan bunuh sisanya. 8 ki meraung dan memerintahkan bawahannya.
Ya, semuanya langsung menjawab. Poison Nine, Big Brother akan membantumu menyingkirkan benih jurang level 8 yang abadi itu. Ketika saatnya tiba, Anda bisa menganggapnya sebagai parasit. Mosa berkata untuk meracuni 9, tubuhnya bergerak saat memasuki meteorit. Kelumpuhan, pusing, kebingungan. Mosa dan 8 Ki masuk dan segera melepaskan serangan racun naga mereka. Naga racun seperti namanya, seluruh tubuhnya dipenuhi racun. Selama racunnya cukup kuat, itu akan menakutkan dalam pertarungan kelompok. Tentu saja, jika racunnya lemah, itu tidak akan berguna. Namun dengan 8 kekuatan Ki Mosa, membunuh ras level 8 terkuat yang abadi adalah sepotong kue. 10 menit kemudian, sekelompok spesies abis berjalan dari meteorit tersebut. Sial, aku parasit pada spesies jurang ini, aku hanya bisa melepaskan kekuatan kaisar level 8 yang abadi, saat energiku melebihi itu, tubuh ini akan hancur dengan sendirinya. Di antara 3 spesies jurang di tengah, salah satunya mengukur tubuhnya sendiri dan mengutuk. Ini terlalu berlebihan, setelah menjadi parasit, kekuatan seseorang akan terbatas pada tubuh asli inangnya. Benih jurang di samping mereka juga berkata. Keduanya adalah iblis berkaki 8 dan iblis berkaki 8. Mereka sangat tidak puas setelah menjadi parasit. Iblis berkaki 8, apakah kamu mendapatkan informasi setelah menjadi parasit? Ao Yao segera terbang dan bertanya kepada mereka. Ada beberapa informasi. Benih jurang ini sangat bodoh. Mereka hanya tahu cara membunuh. Spesies jurang berkepala 8 menggelengkan kepalanya. Namun, menurut spesies jurang yang saya parasitisasi, ada keteraturan dalam pikiran saya. Kaisar memerintahkan mereka untuk memperluas abis dan menyerbu istana kekaisaran. Apakah ada informasi lain? Ao Yao terus bertanya. Ada perintah lain. Semua spesies abis tidak diperbolehkan saling membunuh. Semua ras harus bekerja sama satu sama lain untuk berperang melawan manusia. Baki melanjutkan. Ao Yao mengangguk, kalian bisa bertindak sendiri di sini, kami akan pergi dulu. Saat dia berbicara, dia membawa kedua bawahannya dan segera terbang keluar dari jurang. Hehe, semua spesies jurang tidak diperbolehkan untuk membunuh satu sama lain, dari informasi kaisar mereka, bahwa kaisar harus menjadi spesies jurang tingkat kaisar dewa. Perintah ini sangat cocok untuk kita, meskipun hanya dapat melepaskan kekuatan kaisar level 8 yang abadi setelah menjadi parasit, akan lebih mudah untuk secara diam-diam menyerang benih jurang kaisar level 9 yang abadi. Baki dan Mosa saling memandang, tersenyum sinis. Anak-anak kecil, ayo pergi, kita akan berburu benih jurang. Juga, kalian semua lebih baik bertindak dengan baik, jangan biarkan benih jurang lainnya waspada, meskipun binatang buas itu sangat bodoh. Raja Order of the Abyss. Saat Departemen Pembuatan Racun sedang bersiap untuk mengambil tindakan di bawah pimpinan iblis berkaki 8, Wang Xian, yang berdiri di tepi abis, mendengar kata-kata mereka dan sedikit mengangkat alisnya. Tampaknya invasi kali ini dikendalikan oleh benih jurang dari alam dewa yang hampa. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang ada di sana. Wang Xian bergumam. Raja Naga. 20 menit kemudian, Ao Yao dan yang lainnya terbang dan meneriaki Wang Xian. Ayo pergi. Ayo cari tempat untuk menunggu. Dia berkata kepada Ao Yao dan terbang kembali. Dia menemukan meteorit dan membangun tempat tinggal sementara. Dia tidak pergi ke Empress Star. Alasan utamanya adalah butuh lebih dari 2 hari untuk terbang ke sana. Membuka AI untuk melihatnya, perang jurang tampaknya bersiap untuk pertempuran yang panjang. Di dalam Emperor Starfield, ada lebih dari 300.000 kaisar yang abadi, tak terhitung banyaknya prajurit tingkat dewa-dewa yang abadi telah tiba dan memasuki medan perang jurang. Mereka membentuk tim kecil dengan prajurit istana kaisar dan bertarung di dalam abis. Daftar hero resmi dibuka, ranking berdasarkan jumlah merit. Unding Emperor level 1 Abyss Seed adalah 1 merit, level 210 merit, dan seterusnya. Nomor 1 saat ini adalah Kaisar Pedang Surgawi, dengan lebih dari 100 juta poin prestasi. Ketika semua orang baru saja tiba di medan perang Abyss, ini berarti Kaisar Pedang Surgawi telah membunuh benih jurang Kaisar level 9 yang abadi. Tentu saja, peringkat saat ini tidak akurat, karena banyak orang mungkin telah membunuh benih jurang, tetapi mereka tidak menukarnya dengan poin prestasi. Namun, dalam setengah bulan yang singkat ini, banyak kekuatan asing telah jatuh. Seluruh AI sangat hidup dan semua orang berdiskusi. Battle of the Abyss tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Poin prestasi tidak semudah yang mereka bayangkan. Setiap hari, banyak pusat kekuatan raja yang saleh telah jatuh, termasuk pusat kekuatan dari Istana Kekaisaran.
Wang Xian tinggal di kediaman sementara dan melihat Ai setiap hari. Dia akan menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Itu tidak membosankan sama sekali. Pada saat ini, di Abis, sekelompok ras Abis tersebar di sekitar meteorit. Sialan, aku sudah mencari selama 5 hari dan akhirnya menemukan tulang yang bisa kukunyah. Di atas sebuah meteorit, Baki menatap dengan dingin ke tempat yang jaraknya lebih dari 100 juta kilometer. Ada balapan jurang di sana. Ada 100.000 dari mereka dan 4 pemimpin ras Godly King Abyss level 8 yang abadi. Saudaraku, kita sudah memeriksa sekeliling, tidak ada ras lain, kita bisa bertindak. Pada saat ini, racun 9 terbang dan melapor ke 8 Ki dan Mosa. Bagus sekali, anak-anak kecil, ayo pergi, kunci target kita saat kita sampai di sana. Ketika saya mengatakan bertindak, segera serang, beri saya kekuatan. 8 Ki berkata dan terbang lurus ke depan. Auman mengaum. Di depan, sekelompok 100.000 spesies jurang melihat ke atas. Auman mengaum. Demon-demon mengeluarkan raungan ringan dan mengibaskan ekornya, seolah-olah dia sedang pamer. Auman mengaum. 4 spesies kaisar abadi tingkat 8 yang memimpin meraung sebagai tanggapan. Hidup di spesies jurang, 8 iblis Ki dan yang lainnya menggunakan beberapa raungan untuk menyampaikan beberapa pemikiran. Pesan yang dikirim iblis sederhana, banyak pejuang dari ras kami telah terbunuh, mereka ingin bergabung dengan ras Anda, dengan Anda sebagai pemimpin mereka. 4 spesies abis level 8 yang abadi segera setuju. Mereka menjawab, melolong-melolong. Setan 8 Ki dan yang lainnya terbang mendekat, ekspresi mereka ramah saat mereka berkomunikasi dengan 4 spesies jurang maut level 8 yang abadi. Tidak, itu harus sanjungan. Keduanya sudah terbang di depan benih abisal dan masih berciuman. Di samping mereka, racun 9 tercengang di tempat kejadian. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Anak kecil, bunuh mereka. Baki, Mosa, dan keempat biji abisal meraung selama 5 menit penuh sebelum suara Baki terdengar. Peng! Pada saat berikutnya, benih jurang yang mereka tinggali meledak, memperlihatkan wajah asli mereka saat mereka menyerang benih jurang di sekitarnya di depan mereka. 4 benih God King Abyss yang abadi beberapa ratus meter di depan mereka masih dalam keadaan linglung, 2 langsung dipenjara sementara 2 lainnya langsung terbunuh. Benih jurang di sekitarnya juga langsung terbunuh oleh serangan diam-diam mereka. Lagi pula, itu adalah pembunuhan level 9 yang abadi, level 8 dan di bawahnya, itu terlalu mudah. Anggota Departemen Racun lainnya juga tiba-tiba menyerang kelompok spesies Abyss, dengan mudah menghancurkan lawan mereka. Seluruh pertempuran hanya berlangsung selama 5 detik. Dalam 5 detik, 8 Ki dan sisanya menghancurkan seluruh kelompok spesies Abyss. Selesai, hehe. Kelompok spesies jurang ini benar-benar bodoh. Sekarang mereka telah menemukan bahwa yang lebih lemah adalah parasit, itu juga cukup keren, mereka dapat langsung membunuh mereka, kelompok hal bodoh ini bahkan tidak bereaksi. Wajah Mosa dipenuhi kegembiraan saat dia meraung. Baiklah, segera singkirkan mayat spesies jurang ini. Ayo lanjutkan pertempuran. TSK-TSK-TES, panen ini saja bisa meningkatkan kekuatan bawahan kita beberapa kali lipat. Baki juga meraung penuh semangat. Anak-anak kecil, ayo terus bergerak. Tubuh mereka bergerak dan terus terbang ke depan. Mereka mencari spesies jurang yang cocok dan bergerak untuk membunuh mereka. 4 hari kemudian, setan 8 poin dan yang lainnya mengunci ras lain. Level 7 abadi terkuat, sedikit lebih, 150.000, hampir tidak cukup, ayo pergi, bunuh mereka. Perhatikan, ada ras besar tidak jauh dari sini, kita tidak boleh membiarkan mereka berteriak, kita harus membunuh mereka dalam waktu 5 detik. Kali ini, balapan 150.000, level pemimpin hanya level 7 yang abadi. Mengikuti pola yang sama, 8 Ki Devil dan 2000 spesies jurang lainnya terbang menuju yang itu. Melihat kedatangan mereka, kelompok spesies Abyss menggeram dan memperingatkan. 8 Ki dan Iblis juga merespons. 7 atau 8 spesies jurang kaisar tingkat 7 yang abadi tertegun ketika mereka mendengar raungan mereka. 3 spesies kaisar tingkat 8 jurang maut memimpin 2000 bawahan untuk bergabung dengan mereka. Dan mereka adalah bosnya. Ini, situasi apa ini? Kelompok spesies Abyss bingung. Namun, ketika iblis-iblis 8 poin dan yang lainnya tiba beberapa meter di depan mereka, mereka berdua bergerak. Bahkan saat mati, spesies jurang seperti itu tidak mengerti bagaimana mereka mati. Keke, sungguh sekelompok spesies jurang yang murni dan imut, aku menyukainya. Haha, cepat singkirkan mayat spesies Abyss, jangan sampai ditemukan.
Mosa berteriak dengan aneh, wajahnya penuh kegembiraan. Belajarlah dari mereka. Anda tidak perlu mengambil risiko apapun untuk bisa mendapatkan panen seperti itu. Bosmu Mosa dan aku adalah panutanmu. Baki sedang mengajar semua bawahannya. Dua kakak laki-laki itu benar-benar luar biasa. Mereka bahkan tidak menyia-nyiakan satu prajurit pun. Mereka terlalu luar biasa. Di samping mereka, racun 9 mau tidak mau menyanjung mereka. Roh berkepala 8 dan iblis memang sangat kuat dan tak tahu malu. Di dalam abis, 8 Point Dimensa memimpin sekelompok bawahan saat mereka berkeliaran. Mereka mengandalkan kelicikan, dan pemikiran cermat dari 8 poin iblis Sa untuk membunuh berbagai ras abis. Selama seseorang menjadi sasaran mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, itu terutama karena mereka terlalu licik. Sayang sekali, satu benih jurang level 9 yang abadi, 10 unding level 8, sisanya lebih dari 800.000, sayang sekali kekuatan kita terlalu lemah. Waktu berlalu hari demi hari, di tempat benih jurang, Baki dan Mosa melihat ke depan dengan mata merah. Di sana, ada ras jurang. Itu adalah sumber daya yang sangat besar, mereka tidak sabar untuk membunuh jalan mereka. Sayangnya, mereka masih belum cukup kuat. Saudaraku, waktu setengah bulan sudah habis. Kita perlu menghubungi Raja Naga. Di samping mereka, Racun 9 melihat mata merah Baki dan Mosa, dan berbicara dengan kekaguman di dalam hatinya. Nah, keluarkan kompas susunan dan kirim lokasi ke Raja Naga. Kami akan menemukan tempat yang cocok untuk serah terima. Baki mengangguk dan berkata untuk meracuni 9. Baiklah, Poison 9 segera mengangguk. Berdengung. Pada saat yang sama, di jurang yang jauh, Wang Xian mengambang di jurang saat dia melihat pelat batu komunikasi di tangannya. Ketika dia melihat informasi dan lokasi yang dikirimkan darinya, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju pusat. Setelah terbang selama 1 jam, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memastikan lokasinya. Dia kemudian meminta Baki dan iblis-iblis untuk datang. Setelah menerima pesan, iblis berkaki 8 dan yang lainnya segera terbang. Poison 9 dan saya telah melepaskan diri dari parasitisme. Kami akan membawa mayat benih abisal. Iblis berkaki 8, kau tetap di sini dan jaga. Untuk mencegah terjadinya situasi khusus, mereka tidak terbang langsung menuju Wang Xian. Lagi pula, akan sulit untuk menjelaskan jika seseorang melihat bahwa Raja Naga dapat berkomunikasi dengan benih jurang. Baiklah, Baki mengangguk. Ayo pergi. Mosa dan Dujiu segera terbang keluar. Raja Naga. Segera, mereka bertemu Wang Xian dan berteriak dengan penuh semangat. Bagaimana panennya? Seharusnya tidak ada masalah kan? Wang Xian bertanya. Raja Naga, seharusnya tidak ada masalah. Kekuatan kita masih terlalu lemah dan panennya tidak banyak. Saat Mosa berbicara, dia memberikan beberapa cincin luar angkasa kepada Wang Xian. Ada 6 tingkat 8 Dewa Abadi King Abyss Seeds, 19 tingkat 7 Dewa Abadi King Abyss Seeds, 45 tingkat 6 benih jurang, dan sekitar 1000 tingkat 8 Dewa Abadi Raja dan di atasnya. Mosa melanjutkan. Tidak buruk. Wang Xian mendengar laporannya dan menganggukkan kepalanya. Mayat benih jurang ini cukup untuk meningkatkan seluruh departemen produksi obat. Mereka dapat meningkatkan jumlah anggota King level 8 abadi di departemen sistem sekitar 5. Mayat benih abisal ini, menuju ke istana kekaisaran untuk menukar poin prestasi. Tukarkan semua poin prestasi Anda menjadi ramuan. Wang Xian menyerahkan cincin interspatial kepada mereka dan berkata. Baiklah. Mosa mengangguk. Du Jiu dan aku akan pergi. Raja Naga, beritahu Baki. Oke, Wang Xian mengangguk. Mosa dan Du Jiu dengan cepat terbang menuju istana kekaisaran. Lokasi mereka lebih dekat ke medan perang di istana kekaisaran pusat. Namun, dengan kecepatan mereka masih harus terbang dengan kecepatan penuh selama lebih dari 1 hari. Selamat datang, para pahlawan, di Aula Pahlawan. 1,5 hari kemudian, keduanya memasuki Aula Pahlawan di planet tempat formasi teleportasi berada. Segera, seorang anggota staf menyapa mereka dengan hormat. Tukarkan poin prestasi, kata Mosa langsung. Baiklah, tolong ikuti aku. Setelah ditukarkan dengan merit point, kedua hero tersebut akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam daftar hero. Bolehkah aku tahu namamu? Anggota staf bertanya dengan hormat. Daftar pahlawan, TSK, tinggalkan 1, racun 9. Kata Mosa langsung. Oh, kakak, aku. Baiklah, berhentilah menyemburkan omong kosong. Kedua kakak laki-lakimu tidak peduli tentang ini.
Poison 9 sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Mosa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Mosa memotongnya. Dia dengan santai menyerahkan cincin interspatial kepada anggota staf. Ini, ada banyak mayat benih abisal. Pak, tolong tunggu sebentar. Kami akan menghitungnya sekarang. Anggota staf itu sedikit terkejut ketika dia melihat mayat benih abisal di dalam dan buru-buru berkata. Tukarkan semua poin prestasi menjadi pil obat. Mosa membuka mulutnya dan berkata. Iya Pak. Anggota staf itu mengangguk dengan sangat hormat. Setelah bertukar, keduanya langsung terbang keluar. Keke, adik racun 9, lihat namamu. Keduanya terbang keluar dari aula. Mosa melihat daftar pahlawan yang mencapai langit di samping dan berkata untuk meracuni 9. Poison 9 menoleh. Daftar pahlawan yang mencapai langit memiliki 100 nama. Dan di urutan kelima, ada 2 nama yang sangat eye-catching. Racun 9. Ini membuatnya sedikit linglung. Belum lama ini, dia hanyalah prajurit Raja Dewa yang abadi dari ras biasa di Emperor Starfield. Kini, namanya sudah melonjak ke urutan kelima di daftar hero. Dapat dikatakan bahwa dengan sangat cepat, namanya dapat menyebar ke seluruh bidang bintang kaisar. Begitu namanya Ross, itu akan dikenal dunia. TSK, ayo pergi. Namamu akan menjadi yang teratas di masa depan. Mosa menjerit aneh dan mereka berdua terbang kembali dengan cepat. Raja Naga, kami telah menukar semua mayat benih abisal dengan eliksir. 1,5 hari kemudian, Mosa dan yang lainnya kembali dan menyerahkan ramuan itu. Panggil anggota Departemen Pembuatan Racun lainnya untuk meningkatkan. Wang Xian melihat ramuan itu dan berkata langsung. Itu Raja Naga. Racun Iblis 9 mengangguk dan segera terbang ke jurang. Wang Xian mengeluarkan pil itu dan menelannya langsung, mengubahnya menjadi Dragon Key. 10 menit kemudian, 500 anggota Departemen Pembuat Racun terbang di bawah pimpinan Ba Qi. Raja Naga, anggota Istana Naga berteriak dengan hormat. Baiklah, Ba Qi. Anda harus tahu sedikit tentang semua sumber daya. Anda dapat memutuskan berapa banyak yang dapat mereka tingkatkan. Wang Xian berkata langsung ke Ba Qi. Itu Raja Naga. Ba Qi mengangguk. Wang Xian melambaikan tangannya. Aliran Dragon Ki terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di langit di atas mereka. Di bawah distribusi Ba Qi, Wang Xian menyuntikkan Ki Naga langsung ke tubuh anggota Departemen Pembuatan Racun. Sumber daya kali ini cukup bagi setiap anggota Departemen Pembuatan Racun untuk memiliki kekuatan tempur Raja yang abadi. Selain itu, ada lebih dari 1000 Raja Dewa abadi level 4 ke atas. Setelah sukses dengan anggota gelombang pertama, Ba Qi membawa anggota gelombang kedua untuk ditingkatkan. Baiklah, semuanya telah ditingkatkan. Setelah menghabiskan semua energi naga dari pil, Wang Xian berkata pada Ba Qi. Kalau begitu, Raja Naga, ayo lanjutkan pertarungan. Kali ini, kita bisa berburu lebih banyak benih jurang. Mata Ba Qi bersinar. Kali ini, Departemen Racun mereka semua memiliki pertempuran tingkat kaisar yang abadi, bersama dengan kekuatan kaisar tingkat 8 racun 9 yang abadi mencapai 6. Mereka bisa merencanakan spesies jurang yang lebih kuat. Anak-anak kecil, bersiaplah untukku. Ayo rencanakan balapan dengan spesies jurang kaisar level 9 yang abadi dan bunuh mereka. 8 roh terbang kembali dan meraung dengan semangat juang. Kakak Ba Qi, kita tidak bisa membunuh ras dengan spesies jurang maut level 9 yang abadi. Mereka memiliki 10 spesies jurang maut level 8 yang abadi. Di dalam abis, Poison 9 mendengar bahwa Ba Qi ingin berkomplot melawan ras dengan spesies jurang maut level 9, dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Spesies jurang level 9 adalah sesuatu yang mereka temui belum lama ini, tetapi ras itu sangat kuat. Satu balapan Emperor level 9 yang abadi, 10 level 8, sisanya lebih dari 800.000, itu cukup banyak. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa mengalahkan pihak lain, tapi mereka pasti akan menampakkan diri, menarik perhatian ras lain. Jika mereka menarik perhatian kaisar, mereka akan tamat. 9 kecil, keberadaan seperti apa kita sekarang? Mosa menepuk pundaknya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ah, kami adalah klan naga ilahi yang legendaris. Spesies naga puncak yang kuat dari klan naga ilahi, spesies naga bertanduk beracun. Poison 9 sedikit terkejut dan berkata. Apa spesies naga bertanduk beracun yang paling kuat? Mosa terus bertanya. Racun yang kuat. Poison 9 tertegun dan berkata. Itu benar, tidak baik hanya bertarung dan membunuh. Kecerdasan terkadang lebih penting daripada kekuatan. Ayo pergi,
Kali ini kedua saudara laki-lakimu akan menunjukkan kepadamu apa itu gaya mesum. Jie Jie, Jie Jie, kata Mosa, dia tidak bisa menahan tawa. Gaya mesum. Poison 9 tertegun, wajahnya dipenuhi syok. Anak-anak kecil, ikuti di belakang kami dan jangan berbicara, dengarkan perintah kami. Baki meraung sekali lagi, lintah pada biji jurang dan terbang menuju ras unding level 9. Melolong melolong melolong. Saat Baki dan yang lainnya terbang mendekat, ras mengeluarkan raungan peringatan. Melolong melolong melolong. Baki segera meraung beberapa kali, mengirim pesan. Dan pesan ini berarti bos di depan, kami telah kehilangan banyak rekan kami karena prajurit manusia, pemimpin kami juga terbunuh, kami datang untuk bergabung dengan Anda, kami menghormati bos kami. Auman mengaum. Unding level 9 abis benih memandang Baki dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan, mengangkat kepalanya sedikit untuk memindai. Perlombaannya memiliki lebih dari 800.000 benih jurang, tetapi hanya ada sekitar 1.000 benih di tingkat abadi, dan di antara benih jurang yang terbang di atas, ada ratusan benih di tingkat abadi, ada sekumpulan benih jurang yang memiliki tidak terbunuh, meninggalkan untuk hidup. Ini adalah dorongan besar untuk rasnya. Melolong. Dia meraung pelan, memerintahkan 8 ki dan sisanya untuk terbang. Melolong melolong. 8 ki devil dan yang lainnya merespons, terbang langsung. Tanpa martabat prajurit, mereka berlutut di depan spesies jurang level 9 yang abadi, menunjukkan ketundukan mereka. Melolong. Spesies jurang maut level 9 yang abadi meraung puas. Melolong. 8 ki berbalik dan meraung pada Mosa. Mosa membungkuk dan mengeluarkan sepotong besar daging, dengan hormat menyerahkannya ke benih level 9 yang abadi. Melolong. Mata benih level 9 yang abadi menyala, membuka mulutnya untuk menelan, ekspresi puas di wajahnya. Melolong melolong melolong. Benih level 9 yang abadi menggeram, menanyakan apakah ada daging lagi. Melolong. Mosa segera menunjuk ke kanan. Melolong. Benih level 9 segera memerintahkan Mosa untuk mendapatkannya. Mosa mengangguk dan langsung terbang ke kanan, kembali 10 menit kemudian dengan sepotong daging. Melolong. Benih level 9 yang abadi menggeram dan segera bergegas untuk menelannya, menanyakan apakah masih ada lagi. Mosa segera mengangguk, dia diperintahkan untuk melanjutkan. 10 menit kemudian, Mosa mengambil sepotong lagi. Benih level 9 yang abadi terus bertanya setelah menelan, Mosa masih mengangguk. Melolong melolong. Kali ini benih level 9 yang abadi memerintahkannya untuk mengambil semuanya. 10 menit kemudian, Mosa mengambil lagi. Benih level 9 yang abadi itu bertanya lagi setelah menelan. Mosa masih mengangguk. Melolong. Benih abis level 9 yang tidak mati sangat marah, ekornya menggesek tubuhnya menyebabkan darah muncul. Melolong melolong. Itu melihat ke bawah dan memerintahkan Mosa untuk membawanya. Melolong melolong. Di sampingnya, 8 poin meraung, ingin menemaninya. Setelah itu, 8 poin langsung memimpin dengan hormat. Ini. Poison 9 menyaksikan dari samping saat iblis dan 8 ki memikat benih jurang maut level 9 yang tidak mati, tertegun. Melolong melolong. Terbang lebih dari 1 miliar kem ke kanan, tidak ada lagi biji jurang di sekitarnya. Setan menunjuk ke meteorit dan meraung. Benih jurang kematian level 9 memang melihat sepotong daging di meteorit. Pandangan serakah muncul di matanya, tubuhnya bergerak, dengan cepat terbang ke depan dan menelannya. Hehe, pada saat ini, Baki dan Mosa tersenyum, tubuh mereka bergerak, mereka datang sebelum level 9 tanpa kematian dan meraung. Melolong melolong. Level 9 abadi meraung puas. Namun dengan sangat cepat, ekspresinya berubah dan tubuhnya mulai bergetar. Peng, keke, efeknya berulah. Pada saat ini, tubuh 8 ki dan biji jurang Mosa meledak, energi kuat Mosa mendarat di kepala Kaisar Abadi level 9. Parasit. 8 ki meraung, segera melepaskan kemampuan parasit naga bertanduk racun. Tubuhnya seperti cairan, langsung menuju ke Kaisar Kematian level 9. Sangat sulit untuk menjadi parasit pada seseorang dengan level yang sama, namun Kaisar Abadi level 9 ini diracuni dan bahkan dipukul di kepala oleh Mosa, parasitisme Baki tidak menemui banyak hambatan. Keke, berhasil, terlalu mudah. 8 suara bersemangat ki datang dari mulut level 9 abadi. Cepat keluarkan racunnya, kalau tidak tubuhmu akan terluka parah. Mosa tersenyum dan mengingatkan. Keke, energi di dalam tubuh 8 ki melonjak, mengeluarkan racun di dalamnya. Dagingnya digunakan oleh 8 ki dan Mosa untuk penelitian. Pada awalnya, unding level 9 tidak memiliki racun di dalamnya. Ini untuk menurunkan kewaspadaannya,
potongan daging terakhir pada meteorit itu adalah bagian terpenting, itu beracun. Biasanya, level 9 yang abadi akan merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi jika mereka ceroboh, mereka akan diracuni. Iblis-iblis 8 titik telah mengubah kelas menjadi naga bertanduk racun, tubuh mereka dibentuk dari racun, mudah bagi racun untuk melukai tingkat 9 yang abadi. Jangan buang energi untuk membunuh pemimpin mereka, 8 Ki, panggil 10 spesies jurang level 8 yang tidak mati, aku sudah tidak berguna sebagai parasit, aku butuh yang lain. Setan-setan berkata kepada 8 Ki. Keke, tidak masalah, jurang berikutnya adalah dunia kita. Saudara-saudara, haruskah kita membunuh sisa spesies jurang? Di dalam abis, ras lebih dari 800.000 spesies jurang, racun 9 yang merupakan parasit pada spesies jurang maut level 8 tergeletak di sekitar beberapa dari mereka, matanya melebar saat dia mengamati sekelilingnya, beberapa tercengang saat dia berkata. Di sekelilingnya, ada 5 spesies jurang maut level 8 yang abadi dan 1 spesies jurang maut level 9 yang abadi. 6 orang ini secara alami adalah orang-orangnya sendiri, 8 iblis limusin dan yang lainnya. Dekat dengan mereka, ada sekitar 2.000 spesies jurang, ini juga bangsanya sendiri, anggota Departemen Racun. Namun, sekitar 800.000 orang di sekitarnya bukanlah orang-orangnya sendiri. Ini adalah benih abisal yang nyata. Pada saat ini, Racun 9 sedikit bingung. Dia merasa seperti serak di antara serigala. Tenang, ini semua bawahan kita, bayi yang patuh. Saat mereka membantu kami menemukan target berikutnya, kami akan mengirim mereka ke jalan mereka. Oktaki berbaring di sana dengan tenang. Kepala besarnya mengamati sekeliling dengan ekspresi puas. Oh, Racun 9 mengangguk. 9 kecil, kamu juga harus tumbuh dewasa. Sebentar, pimpin beberapa benih jurang untuk mencari di sekitar, temukan target, kita akan melanjutkan. Apakah kita bisa mencapai puncak alam kaisar yang abadi atau tidak akan bergantung pada usaha kita kali ini? Mosa berkata padanya, itu 2 kakak laki-laki, aku tahu. Poison 9 mengangguk berat. Dia sudah bisa memprediksi bahwa setengah bulan kemudian, Raja Naga akan membantunya naik menjadi Dewa Raja level 9 yang abadi, dan selama mereka mendapatkan lebih banyak, dia bahkan bisa naik ke puncak kekuatan tempur Raja Dewa yang abadi. Ini adalah Raja Dewa Puncak, keberadaan puncak di bawah Kaisar Dewa Dunia yang gemilang. Setelah beberapa menit, Poison 9 dan anggota Departemen Racun lainnya memimpin benih abisal untuk mengintai sekeliling. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan target, sehingga lebih dari 800.000 biji abisal bermasalah. Setelah membunuh mereka, mereka terus berburu, menggunakan gaya celaka itu secara ekstrim. Waktu berlalu hari demi hari, dan waktu setengah bulan yang disepakati segera tiba. Panen kali ini merupakan peningkatan kualitatif. Little Nine, hubungi Raja Naga. Setengah bulan kemudian, suara Baki terdengar. Baiklah, kakak Baki. Poison 9 segera mengangguk dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya untuk melakukan kontak. Pada saat yang sama, di tempat kosong di jurang, Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan melihat informasi di atasnya dengan senyuman di wajahnya. Dia melihat lokasi Racun 9 dan sisanya dan keluar dari jurang. Dia segera terbang menuju pusat abis. Ketika dia berada di dekat pintu masuk abis, yang lebih dekat dengan kelompok berkaki 8, Wang Xian mengirim Ao Yao dan yang lainnya untuk memeriksa sekeliling mereka. Setelah memastikan lokasi mereka, Wang Xian mengirimi mereka pesan. Segera, Poison 9 dan Mosa terbang. Salam, Raja Naga. Ketika mereka berdua melihat Wang Xian, mereka langsung menyapanya dengan hormat. Bagaimana panennya? Wang Xian bertanya. Raja Naga, panen kita kali ini sangat besar. Ada 3 biji jurang raja tingkat 9 yang abadi dan 25 biji jurang-jurang tingkat 8. Sisa 3.000 tingkat raja abadi ke atas, sekitar 2 juta yang biasa. Mosa membuka mulutnya dan berkata dengan penuh semangat. Oh, begitu banyak hasil panen. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Ini terutama karena kakak Baki dan Mosa terlalu kuat. Du Jiu hanya bisa berkomentar. Baiklah, tukarkan benih King level abis abadi dengan istana kekaisaran untuk pil. Beri aku sisa mayat benih jurang biasa. Istana naga akan mampu menghasilkan 8.000 naga bertanduk beracun. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Mosa dan Du Jiu mengangguk dan segera terbang menuju istana kekaisaran. Tidak akan lama lagi kekuatan Departemen Produksi Racun akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi.
Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan 5 tingkat 8 benih abadi Raja Abisal. Kali ini, dia bisa menambahkan 25 dan 3 biji Abisal Raja Abadi level 9. Peningkatan kecepatan seperti itu sangat menakutkan. Tak lama kemudian, Departemen Racun akan menjadi yang terkuat di antara Departemen Istana Naga. Patriark, menurut informasi yang kami terima, ada ras jurang di sini. Jika kita membunuh mereka, kita akan bisa mendapatkan banyak pahala dan ditukar dengan harta karun. Di lokasi yang tidak jauh dari Wang Xian, sekelompok 5.000 orang terbang. Kedua lelaki tua yang memimpin memancarkan aura yang kuat. Mata mereka seperti obor. Mereka jelas bukan pembangkit tenaga listrik biasa. Pertempuran kali ini sangat intens. Dua pembangkit tenaga raja tingkat 9 yang abadi mati tadi malam. Kalian semua, hati-hati nanti. Orang tua yang memimpin mengingatkan. Itu Patriark. Sisanya mengangguk. Patriark, lihat orang di depan itu, sepertinya dia. Pada saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke depan dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi tidak pasti. Sisanya melihat ke atas dan wajah mereka segera menjadi gelap. Itu Raja Naga. Mata kedua lelaki tua yang memimpin menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Itu adalah Raja Naga. Raja Naga dari Istana Naga yang memaksa mereka melarikan diri dari Pulau Iblis dan markas mereka. Hampir 20.000 Raja Saleh Abadi dari Sekte Margin Dunia telah jatuh ke tangan Istana Naga. Harta penjuru Sekte Margin Dunia, penguasa Margin Dunia, juga telah direnggut olehnya. Kebencian antara Sekte Margin Dunia dan Istana Naga tidak dapat didamaikan. Dalam sekejap, gelombang niat membunuh yang kejam melonjak dari tubuh semua orang dari Sekte Margin Dunia. Tatapan mereka tertuju pada Wang Xian di depan mereka. Patriark, hanya mereka berlima. Haruskah kita? Seorang ahli dari Sekte Margin Dunia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menggeram dengan suara rendah. Ayo pergi. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita tetap ingin Raja Naga melarikan diri. Kedua Patriark Margin Dunia tidak ragu-ragu dan terbang lurus ke depan. Alasan mengapa Sekte Margin Dunia kalah dari Istana Naga terakhir kali adalah karena Puncak Naga yang kuat dan 3 monster berduri. Kali ini, Puncak Naga tidak ada di sini. Raja Naga dan 5 lainnya berada di Istana Naga. Apakah mereka akan takut? Bahkan jika mereka tidak dapat membalas dendam kali ini, mereka harus memberitahu Raja Naga konsekuensi dari menyinggung mereka. Saat mereka terbang, Wang Xian, yang berdiri di depan abis, sudah merasakannya. Ketika dia melihat orang-orang dari Sekte Margin Dunia, dia sedikit menyipitkan matanya. Raja Naga, Ao Jian menoleh dan ekspresi dingin muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan penguasa cakrawala langsung muncul di bawah kakinya. Di sampingnya, penjaga naga dan naga liar segera mendarat di posisi yang dikendalikan oleh penguasa cakrawala. Itu adalah penguasa cakrawala kita. Sialan, itu adalah harta karun sekte kami. Di posisi berlawanan, semua orang dari Sekte Cakrawala melihat penguasa Cakrawala di bawah Wang Xian dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Brengsek. Ketika dua patriark dari Sekte Margin Dunia melihat penguasa Margin Dunia di bawah Wang Xian dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ini adalah harta karun dari Sekte Margin Dunia mereka. Sekarang, itu benar-benar digunakan oleh musuh. Raja Naga. Keduanya mengeluarkan geraman rendah. Niat membunuh yang sangat menakutkan melonjak dari tubuh mereka saat mereka menyerang ke depan. Guk-guk liar. Wang Xian menatap mereka dan berbicara dengan nada menghina. Kamu mencari kematian. Ketika dua patriark dari Sekte Margin Dunia mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat kejam. Mereka mengangkat telapak tangan dan gelombang energi melesat langsung ke Wang Xian dan yang lainnya. Raja Naga, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Ao Qitian, yang berada di samping, melihat serangan mereka dan bertanya pada Wang Xian dengan suara rendah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatap orang-orang dari Sekte Cakrawala dengan acuh tak acuh. Matanya masih dipenuhi ejekan. Berdengung, Ao Jian mengendalikan penggaris cakrawala untuk bergerak sedikit dan mengelak ke samping untuk menghindari serangan mereka. Membunuh mereka. Kita semua akan membunuh orang ini, Raja Naga. Bunuh, bunuh, bunuh. Di belakang mereka, sekelompok ahli dari Sekte Margin Dunia meraung dengan marah. Kemarahan yang tidak berguna. Wang Xian tersenyum dingin. Raja Naga, jangan sombong. Tak lama kemudian, kami, Sekte Margin Dunia, akan membuat kalian semua membayar mahal.
Seorang tetua dari Sekte Margin Dunia mengepalkan tinjunya dan meraung dengan ekspresi muram. Jadi bagaimana jika aku sombong? Saya memiliki hak untuk menjadi sombong kepada sekelompok guk-guk liar seperti Anda. Wang Xian tersenyum dan melanjutkan. Raja Naga, kuharap kamu masih bisa tertawa di masa depan. Kedua patriark dari Sekte Margin Dunia bernapas dengan cepat. Mereka menekan kemarahan di hati mereka dan menggeram dengan suara rendah. Jangan khawatir, tidak ada masa depan untuk kalian. Wang Xian menatap mereka dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Kedua patriark dari Sekte Margin Dunia menggeram dengan ekspresi muram. Mereka berbalik dan segera pergi. Nenek moyang. Di sekitar mereka, para ahli dari Sekte Margin Dunia berteriak dengan wajah jelek. Ayo pergi. Sangat sulit bagi kami untuk menghancurkan Raja Naga dan yang lainnya. Selain itu, Raja Naga dan yang lainnya dapat dengan mudah melarikan diri dengan menggunakan penguasa batas dunia. Bertarung di sini akan menarik para ahli istana kekaisaran. Dilarang bagi manusia untuk saling membunuh di sini. Seorang sesepuh dari Sekte Margin Dunia berkata dengan wajah muram. Kapan kita bisa membalas dendam? Seorang pria parubaya berkata dengan enggan. Kerumunan terdiam. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa membalas dendam. Jika Tuan Istana Kekaisaran bersedia membantu kami akan memiliki kesempatan. Seorang lelaki tua berkata tanpa daya. Dengan kekuatan mereka, sangat tidak mungkin mereka bisa menghancurkan Istana Naga dan membalas dendam. Namun, jika pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran bersedia untuk mengambil tindakan. Namun, kemungkinan pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran membantu mereka juga sangat kecil. Ayo pergi. Begitu kita memasuki jurang maut, bahkan jika kita tidak bisa membalas dendam di masa depan, kita juga tidak akan membiarkan Istana Naga bersenang-senang. Seorang penatua berbicara ke belakang dan terbang langsung ke jurang. Orang-orang dari Cakrawala benar-benar muncul di sini. Sepertinya Sekte Cakrawala ini benar-benar memiliki beberapa koneksi dengan pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Pada saat yang sama, Wang Xian berdiri di udara dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sosok orang-orang dari Sekte Ujung Dunia yang pergi. Raja Naga, naga berduri sudah mengikuti di belakang mereka. Suara Ao Yao terdengar dari samping. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Raja Naga, Raja Naga. Pada saat ini, dua suara terdengar. Poison 9 dan Mosa terbang dengan penuh semangat. Baru saja, nama Du Jiu telah mencapai puncak daftar pahlawan. Selanjutnya, ia memiliki skor yang 3 kali lebih tinggi dari tempat kedua. Secara alami, mereka juga mendapatkan ramuan dalam jumlah besar. Du Jiu, aku akan meningkatkan kekuatanmu dulu. Mosa, pergi dan panggil anggota Departemen Pembuatan Racun. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk menerima ramuan mereka dan segera berkata. Itu Raja Naga. Mosa mengangguk dan langsung terbang ke jurang. Perolehan kali ini bisa meningkatkan Departemen Pembuat Racun sebesar 25 undiing level 8 dan 3 undiing level 9 Abyss Seed. Sedangkan untuk level 7, bisa meningkat menjadi 70. Setelah ini, anggota Departemen Pembuat Racun semuanya setidaknya level 3 abadi. Lagi pula, kali ini ada lebih dari 3.000 mayat Raja Abadi. Wang Xian mengeluarkan pil dan menelannya langsung, mengubahnya menjadi energi naga dalam jumlah besar. 20 menit kemudian, Wang Xian selesai mencerna semua pil dan melambaikan racun 9. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kekuatan Poison 9 telah menembus ke level 9 Raja yang abadi. Raja Naga. Saat ini, Baki dan anak buahnya bergegas mendekat. Mosa menjaga kelompok spesies abis yang perlu hidup di jurang. Mulailah tingkatkan kekuatanmu. Tatapan Wang Xian menyapu dan senyum muncul di wajahnya. Kali ini, Baki dan orang-orangnya bisa mencapai level 5 Raja Saleh yang abadi. Adapun level 8 Raja Saleh yang abadi, mereka bisa mencapai level 28. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di antara spesies jurang, mereka sangat kuat. Raja Naga, ada berita dari Tone Dragon. Pusat kekuatan dari Sekte Margin Dunia telah memasuki jurang maut dan bersiap untuk memburu ras jurang maut. Saat Wang Xian meningkatkan kekuatan anggota Departemen Pembuatan Racun, Ao Yao terbang keluar dari abis dan mengirim pesan. Oh, Wang Xian berhenti dan mengangkat alisnya sedikit. Memburu ras abisal di dekat sini. Ada ras di dekatnya yang memiliki 3 ras abisal Raja Abadi level 9. Ini target kita selanjutnya. Baki sedikit mengernyit saat mendengar berita ini. Dengan kemampuan Sekte Margin Dunia, mereka pasti bisa memburu kelompok ras abisal itu. Wang Xian berhenti. Matanya berbinar saat dia menatap Baki. Baki,
segera kirim seseorang ke Sekte Margin Dunia. Saat mereka memburu ras abisal, pikirkan cara untuk membuat parasit salah satu anggota mereka. Saat dia berbicara, dia mengangkat alisnya sedikit. Oh, Raja Naga, apakah Anda akan membiarkan kami memakan benih naga bertanduk beracun itu? Mata Baki menyala saat dia berbicara. Tidak perlu melahap mereka. Kami juga dapat mengontrol setiap gerakan mereka. Selama kita mengendalikan tindakan mereka, apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, Baki juga mengerti. Selama Istana Naga mengendalikan semua tindakan Sekte Margin Dunia, Istana Naga dapat menyiapkan penyergapan untuk setiap tindakan Sekte Margin Dunia di masa depan. Raja Naga, serahkan masalah ini padaku. Saya berjanji untuk menyelesaikannya. Baki segera berkata, baiklah, aku tidak ingin menjadi parasit terlalu banyak. Satu sudah cukup. Selama saya menjadi parasit, sisanya akan jauh lebih mudah. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Wang Xian mengingatkannya. Jangan khawatir, Raja Naga. Baki mengangguk dan menatap Ao Yao di sampingnya. Setan tua, biarkan aku melihat apakah itu ras abisal di dekat sini. Jika ada di sana, itu akan mudah. Lokasi ini. Ao Yao mengeluarkan pelat batu komunikasi dan menunjukkannya padanya. Ini dia. Baki menyipitkan matanya sedikit. Raja Naga, aku akan pergi sekarang. Kamu tunggu saja di sini untuk kabar baiknya. Nenek moyang, tepat di depan, balapan di depan. Di dalam abis, 5.000 anggota Sekte Margin Dunia diselimuti harta karun. Pemimpin Sekte Margin Dunia melihat ke depan dan berkata kepada kedua leluhur. Seperti yang dikatakan Kaisar Pelindung, 3 benih jurang maut level 9 yang abadi, kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Seorang penatua melihat ke atas dan berkata dengan acuh tak acuh. Tetua, jubah tipis yang Kaisar Pelindung berikan kepada kami sangat kuat, kami bahkan tidak dapat mendeteksi benih jurang dalam jarak sedekat itu. Seorang prajurit dari ujung dunia melihat sekeliling dan berkata dengan kaget. Kaisar Pelindung tidak buruk, semua murid bersiap untuk membunuh jutaan biji abisal di depan kita, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Kami akan menangani Unding Emperor level 8 dan 9, sisanya akan diserahkan padamu, tidak ada korban. Kedua nenek moyang menatap ke depan dan memerintahkan. Itu nenek moyang. Nenek moyang, membunuh benih jurang ini akan mudah bagi kita. Paling lama 3 menit, bunuh semua benih jurang. Sekelompok prajurit dari Sekte Margin Dunia berkata dengan percaya diri. Mereka semua adalah prajurit tingkat kaisar yang abadi, para elit dari Sekte Margin Dunia. Meskipun spesies jurang ini kuat, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Membunuh. Kedua leluhur itu meraung, mengunci spesies kaisar level 9 dan level 8 yang abadi, bergegas mendekat. Prajurit level 9 lainnya mengunci spesies jurang maut level 7. Pertempuran ini, bagi Sekte Margin Dunia, tidak ada ketegangan sama sekali. Melolong. Sekelompok benih melihat para prajurit bergegas dan meraung. 3 benih level 9 yang tidak bisa mati yang memimpin merasakan bahaya yang kuat, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mencoba melarikan diri. Namun, dengan 2 prajurit Raja Dewa Puncak yang mengunci mereka, sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Membunuh. Sekelompok ahli ujung dunia menyerbu, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi nakal. Mereka memanen benih abisal yang besar. Seluruh ras abisal sedang menuju kepunahan dengan kecepatan yang mengerikan. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, tidak jauh dari sana, kedua benih abisal itu bergerak dan menyerbu ke medan perang. Ada orang menyebalkan kecil di sini. Seorang wanita dengan cepat membunuh 1 benih abisal demi 1. Ketika dia melihat benih jurang terbang ke arah kanannya, dia sedikit terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya pedang menyerang benih jurang itu. Sial, wanita ini benar-benar berani menyerangku. Awalnya aku ingin menjadi parasit pada seorang pria, tetapi karena kamu menyerangku, aku akan membiarkanmu merasakan parasitisme. Benih jurang melihat pedang yang masuk dan membuka mulutnya untuk bergumam. Dia bergerak dan dengan mudah menghindari serangan itu. Bukankah ini benih jurang level 1 yang abadi? Untuk benar-benar menghindari seranganku, reaksinya cukup cepat. Wanita itu menoleh dengan heran, melambaikan tangannya dan menebaskan pedang demi pedang. Peng! Cahaya pedang mendarat di tubuh biji abisal, langsung menembusnya. Peng! Namun saat ini, tubuh benih abisal terbelah, cairan hitam menebas ruang, langsung memasuki tubuh wanita level 6 yang abadi. Pada jarak sedekat itu, wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya menegang, matanya perlahan menjadi hitam,
sudut mulutnya meringkuk, tampak menakutkan. Ling Yu, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, seorang pria parubaya melihat wanita itu melayang di udara tanpa bergerak, dia terkejut, bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa suamiku, mari kita bunuh binatang buas ini bersama-sama. Dengan sangat cepat, kegelapan di mata wanita itu menghilang, pesona jahat melintas, berkata kepada pria parubaya itu. Baiklah, bunuh mereka. Pria parubaya itu tidak merasakan adanya kelainan dan terus memburu benih abisal di sekitarnya. Pria jahat, F-Cek, parasitisasi tubuh wanita. Benar-benar cabul. Sepertinya masih ada jarak antara aku dan dia. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua melirik dan bergumam. Tidak buruk, tidak buruk. Anda memiliki 30% keanggunan saya. Dari kejauhan, Baki melihat pemandangan ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tubuhnya bergerak dan dia pergi dengan cepat. Setelah menjadi parasit, benih naga bertanduk beracun itu dapat sepenuhnya menerima ingatan pihak lain. Baki yakin bahwa dengan bawahan yang dia dan Mosa latih, bahkan jika itu perempuan, tidak akan ada kekurangan. Baki pergi, dan benih naga berduri yang bersembunyi di sekitarnya juga segera pergi. Raja Naga. Setengah jam kemudian, Baki datang ke hadapan Wang Xian dan berteriak sambil tersenyum. Apakah kamu berhasil? Wang Xian bertanya pada Baki. Ya, Raja Naga. Salah satu dari dua bawahan saya menjadi parasit Raja Abadi level 6 sementara yang lain menjadi parasit Raja Abadi level 7. Selanjutnya, Raja Naga, kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Kami juga dapat menemukan peluang untuk menjadi parasit bagi lebih banyak ahli dari Sekte Margin Dunia. Kata Baki. Ya, serahkan urusan di Abis ke Mosa. Anda akan menangani masalah-masalah di Sekte Margin Dunia dan berusaha untuk menjadi tuan rumah pusat kekuatan inti dari Sekte Margin Dunia yang berada di level 8 King Realm Abadi. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata, jika kita bisa menghancurkan Sekte Margin Dunia, sumber daya yang akan kita peroleh tidak akan kurang dari sumber daya di Abis. Baiklah, Raja Naga, serahkan situasi di Sekte Margin Dunia kepadaku. Baki segera mengangguk. Mereka hanya membunuh beberapa ribu benih abadi King Abyss dalam sebulan terakhir. Namun, masih ada 60.000 hingga 70.000 pembangkit tenaga Raja Abadi di Sekte Margin Dunia. Ada juga 7-8 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 9. Setelah membunuh mereka, Istana Naga juga akan menerima peningkatan besar. Oke, Wang Xian mengangguk dan terus meningkatkan kekuatan anggota Departemen Pembuatan Racun. Hahaha, ayo pergi. Kami telah memenangkan kemenangan besar. Ayo kembali. Setelah menukar poin prestasi dengan benih abisal yang telah kita bunuh kali ini, poin kita akan lebih tinggi dari 9 racun itu. Aku ingin tahu dari faksi mana racun 9 itu berasal. Namun, kali ini, kita akan mencapai puncak dunia. Pada saat yang sama, di Abis, anggota Sekte Ujung Dunia sedang membersihkan mayat di medan perang dengan gembira. Panen kali ini bukan yang kecil untuk sekte besar mereka. Yang lainnya adalah bahwa setelah mereka menukar benih jurang dengan poin prestasi, mereka dapat membuat sekte besar margin dunia mencapai puncak daftar pahlawan. Ini juga merupakan propaganda untuk sekte besar margin dunia mereka. Semua murid, kembali. Pertempuran ini sangat mudah bagi kami, tetapi mulai sekarang mungkin tidak akan semudah itu. Pertempuran di Abis adalah krisis sekaligus peluang. Saya harap sekte besar margin dunia kita dapat melahirkan ahli Raja Saleh tahap puncak lainnya. Seorang patriark menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata dengan lemah. Patriark, kami pasti akan bekerja keras. Menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Basmi Istana Naga dan balas dendam. Itu benar. Selanjutnya, kita akan memasuki Abis dan bertarung tanpa henti. Kami akan memburu benih abisal dan dengan cepat meningkatkan kekuatan kami. Jika kita tidak berhasil, kita akan mati. Sekelompok ahli dari Sekte Ujung Dunia berbicara, dan kalimat terakhir datang dari pria parubaya yang diparasit oleh anggota Departemen Pembuatan Obat. Ayo pergi. Selanjutnya, pemimpin sekte Anda akan mengatur orang untuk memasuki jurang maut untuk berburu benih jurang maut. Di Abis, setelah mengatakan ini, sesepuh Tianya langsung pergi bersama rakyatnya. Mereka, Tianya, telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Untuk pertempuran berikutnya, mereka membutuhkan murid-murid Tianya untuk mengatur diri mereka sendiri untuk berburu. Lagi pula, alasan mengapa mereka bisa mendapatkan begitu banyak kali ini adalah karena pelindung Istana Kekaisaran telah memberi mereka sebuah berita. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk pekerjaan Sekte Besar Cakrawala Duniawi untuk Istana Kekaisaran. Kelompok itu pergi untuk mempersiapkan apa yang akan datang.
Pada saat yang sama, dalam posisi Wang Xian, peningkatan departemen pembuatan racun kali ini sangat besar. Baki tidak memasuki abis lagi. Sebagai gantinya, dia membawa 5 anggota Raja Abadi level 8 dan 10 anggota Raja Abadi level 7 untuk tetap tinggal. Raja Naga, kedua bawahanku telah mengikuti para ahli dari ujung dunia. Saya akan pergi dulu untuk memulai persiapan. Baki melihat informasi pada Ai dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan memimpin Aoki Tian dan yang lainnya untuk menemukan tempat tinggal sementara di dekatnya untuk menunggu dengan tenang. Kakak ketiga, kamu terlalu menjijikkan. Anda benar-benar parasit pada seorang wanita. Apa-apaan ini? Apa yang kamu tahu, menempel pada seorang wanita tidak akan dicurigai. Lihat, sangat mudah berurusan dengan satu orang sekarang, ini adalah prajurit level 7 yang abadi, keturunan tetua Tianya. Sial, orang ini adalah suami mayatmu kan? Katakan padaku, apakah kamu telah diperkosa dalam beberapa hari terakhir? Tersesat? Cepat kaitkan dia, Sekte Margin Dunia memiliki prajurit yang mengatur selama 2 hari terakhir. Di sebuah planet di wilayah tengah, planet ini adalah planet yang secara khusus diberikan kepada Sekte Ujung Dunia oleh para ahli Istana Kekaisaran. Sebuah suara datang dari halaman di planet ini. Segera, pria parubaya yang berbaring miring berdiri. Pria parubaya dan wanita itu saling memandang dan menunjukkan senyum aneh. Di mana yang ketujuh? Bagaimana dia? Pria parubaya itu bertanya pada wanita itu. 7 tua sedang merayu seorang diaken. Dia seharusnya sudah berhasil sekarang. Wanita itu berkata, Yuan Feng dan istrinya, maaf mengganggumu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, diikuti oleh 2 lelaki tua yang berjalan mendekat. Wanita parubaya itu menoleh, dan sudut mulut keempat orang itu sedikit melengkung. Saya punya beberapa berita di sini. 2 hari kemudian, beberapa diaken akan memimpin lebih dari 1000 murid ke abis. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata, saya mengikuti sebuah tim. Saya tidak menginginkan identitas ini lagi. Saya ingin berganti ke yang lain. Kata wanita itu langsung. Bos berkata jika kita memparasiti 10 orang lagi, kita akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikan parasitisme dalam 2 hari ke depan. Dengan selusin dari kita di sini untuk merawat mereka, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Oke, mereka berempat mengobrol. Mereka berempat adalah inti sebenarnya dari Sekte Akhir Dunia. Ada keturunan Penatua dan Diaken. Bahkan ada keturunan keluarga yang telah berjuang untuk akhir dunia selama beberapa generasi. Tidak ada yang mengira bahwa mereka akan mengkhianati mereka. Raja Naga, 3 hari kemudian, akan ada beberapa pemimpin kuat dari ujung dunia yang akan memasuki jurang untuk berburu benih jurang. Mereka akan mengirim iblis tua dan yang lainnya ke sini untuk membunuh mereka. Sehari kemudian, Wang Xian menerima pesan dari Baki. Ao Yao, hubungi Baki dan kirim beberapa naga berduri dari Istana Naga. Setelah Wang Xian menerima pesan tersebut, dia langsung memberi perintah kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan segera mengambil tindakan. Kali ini, kita harus berhati-hati saat memasuki jurang. Semuanya, dengarkan perintahku. 3 hari kemudian, di wilayah tengah, sekelompok 200 orang terbang ke kiri. Pemimpin kelompok itu, kata seorang diaken dari Sekte Margin Dunia. Ya, sekelompok prajurit dari Sekte Margin Dunia mengangguk dan segera mengikuti di belakang. Kelompok 200 orang, Kaisar Abadi terkuat level 8, sisanya adalah Kaisar Abadi, kekuatan ini tidak lemah. Kecepatan mereka sangat cepat, mereka langsung waspada setelah memasuki jurang. Deken, ayo pergi ke sana, ada orang di sekitar, meskipun ada benih jurang, benih itu akan tetap memperhatikan situasi di sini, dan jika ada orang, kita harus memberikannya kepada pihak lain. 1 jam setelah memasuki jurang, seorang wanita tiba-tiba berbicara. Baiklah, mari kita pergi ke sini. Mengapa angin dimensional tidak datang kali ini? Diakon kepala mengangguk dan dengan santai bertanya. Dia memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku datang sendiri. Wanita itu tersenyum tipis. Cakrawala Diakon mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh di jurang. Lagi pula, ini bukan tempat yang cocok untuk mengobrol. Berhenti. Saat mereka hendak tiba di depan sebuah meteorit, wanita itu tiba-tiba berbicara. Ada apa, Nyonya Yuan Feng? Diaken itu sedikit terkejut dan segera bertanya siapa yang ada di belakangnya. Diakon, lihat tempat itu. Wanita itu terbang ke sampingnya dan menunjuk ke depan. Apa? Diakon itu menoleh dengan wajah penuh kejutan. PFFT. Namun pada saat berikutnya,
cakar tajam menembus tubuhnya, menyebabkan tubuhnya membeku. Dia menatap dengan mata terbelalak, memutar kepalanya dengan tak percaya, menatap wanita itu. Namun ketika dia melihat tubuhnya perlahan terbelah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Nyonya Yuan Feng, kamu. Pada saat ini, 200 kaisar abadi di belakang terkejut. Pupupu. Namun, pada saat berikutnya, berkas cahaya dan kegelapan melintasi tubuh semua orang. Hehe, nak, bagus sekali. Setelah itu, suara Baki bergema, siluetnya muncul di depan. Hehe, terima kasih bos atas pujianmu. Seekor naga berbisa yang ganas merangkak keluar dari tubuh wanita itu dan tersenyum pada Baki. Terus bekerja keras. 8 Ki tersenyum dan berkata, melambaikan tangannya untuk membersihkan semua mayat. Iya bos, saudara ketujuh sudah mengatur anak buahnya, bersiap untuk memimpin beberapa ribu kaisar abadi akhir dunia dalam perburuan, hadiahnya akan lebih besar lagi. 8 bawahan Ki tersenyum dan berkata, Jie, baiklah, ingat, jangan ketahuan. Baki mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ya. Bawahan itu segera mengangguk dengan hormat dan berubah menjadi pria paruh baya biasa, terbang keluar. Harus kukatakan, Baki, kalian benar-benar jahat dan licik, terutama setelah kalian berevolusi menjadi spesies naga bertanduk beracun. Ao Yao, yang melihat pemandangan ini, berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, bukannya aku menyombongkan diri, selama aku punya cukup waktu, seluruh istana kekaisaran akan menjadi taman belakang departemen pembuatan racun kita. Baki tersenyum puas, suasana hatinya sedang bagus. Tak lama kemudian, dia akan dapat mencapai puncak kaisar yang abadi. Ketika saat itu tiba, dia akan menjadi yang terkuat di antara para pemimpin istana naga. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Ao Yao tersenyum dan menghilang ke angkasa. Menyinggung departemen racun 8 poin bahkan lebih mengerikan daripada menyinggung naga yang menusuk. Seiring waktu berlalu, lebih dari 10 naga bertanduk beracun telah sepenuhnya menyusup ke sekte margin dunia. Selain itu, semuanya adalah parasit pada beberapa pusat kekuatan inti dari sekte margin dunia. Salah satu parasit paling inti adalah putra master sekte Tianya. Perang itu kejam. Sekte margin dunia pernah memburu King Yue dan Ling Xiu dan hampir membunuh mereka. Wang Xian ingin balas dendam untuk ini. Istana Naga telah membunuh begitu banyak ahli dari sekte margin dunia dan mengubahnya menjadi guk-guk liar. Jika ada kesempatan, sekte margin dunia akan menghancurkan Istana Naga dan membunuh para ahli dari Istana Naga. Karena ada kesempatan untuk menghancurkan sekte margin dunia, Wang Xian tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam beberapa hari terakhir, hilangnya 7 hingga 8 tim yang memasuki jurang tidak menarik perhatian sekte margin dunia. Lagi pula, masih ada 60.000 hingga 70.000 prajurit tingkat Dewa Raja yang abadi di seluruh sekte margin dunia. Tidak ada berita tentang 1000 hingga 2000 Dewa Raja prajurit memasuki jurang maut, dan tidak ada yang peduli. Namun, 8 hari kemudian, seorang diaken margin dunia dan putra seorang penatua mengorganisir pertemuan 4000 Dewa Abadi Raja prajurit yang memasuki abis tanpa berita apapun. Pada hari ke-13, itu menarik perhatian dari sekte margin dunia. Diakon Zhou Feng dan yang lainnya telah memimpin lebih dari 4000 murid margin dunia, ada tanggapan sekarang. Di sebuah aula besar di planet tempat sekte besar margin dunia berada, pemimpin sekte margin dunia mengerutkan kening saat dia bertanya kepada para tetua. Tidak ada berita saat ini. Ada berita lain, para murid yang berada di jurang baru-baru ini tidak memiliki kontak sama sekali. Seorang penatua mengerutkan kening. Selama 10 hari terakhir, tidak ada murid yang pergi ke abis yang kembali, tidak ada kontak sama sekali. Ini membuat mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Memasuki jurang untuk berburu spesies jurang mungkin berbahaya, tapi sekarang semuanya telah menghilang, hal yang sangat aneh, sepertinya ada tangan besar di belakangnya. Yang terpenting, beberapa hari yang lalu, 4 diakon telah memimpin lebih dari 4000 makhluk abadi dari sekte margin dunia ke abis untuk berburu seluruh ras, dan sekarang mereka benar-benar menghilang, tanpa koneksi sama sekali. Memasuki jurang untuk berburu benih jurang, meskipun itu bukan sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari, tidak ada berita selama 4-5 hari, dan mereka tetap tidak dapat menghubungi mereka, yang membuat mereka memiliki firasat buruk. Terutama karena tidak ada kabar dari salah satu murid yang pergi selama periode ini, firasat buruk ini semakin kuat. Kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Aku punya firasat buruk. Master Sekte Tianya berkata dengan wajah gelap. Ya, beberapa penatua mengangguk. Selain itu, semua murid dilarang memasuki jurang selama periode ini.
Master Sekte Tianya terus memberi perintah. Raja Naga, kali ini panen kita. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Setengah bulan yang disepakati oleh Wang Xian dan Departemen Racun telah tiba sekali lagi. Ada 5 benih jurang tingkat 9 dari Raja Abadi, 40 benih tingkat 8, 100 benih tingkat 7, dan 7.000 benih Raja Abadi tingkat 8. Mosa menyeringai dan melanjutkan. Sangat bagus. Mata Wang Xian berbinar dan wajahnya penuh senyuman. Kamu dan Racun 9 terus bertukar sumber daya. Dia segera memesan. Mosa Poison 9 mengangguk dan terbang langsung menuju Istana Kekaisaran. Mereka sudah sangat dekat dengan Istana Kekaisaran. Terbang sekitar 10 jam. Setelah itu, mereka akan semakin dekat dan dekat ke wilayah tengah. Risiko berburu benih jurang juga akan semakin besar. Saat itu, mereka mungkin masih harus menghadapi kekuatan manusia. Setelah peningkatan Departemen Pembuat Racun, kekuatannya hampir berlipat ganda. Itu bahkan dapat mengelilingi dan menyerang keberadaan Raja Abadi tahap puncak. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Raja Naga, dengan tambahan 5 pembangkit tenaga Raja Abadi level 9, aku sekarang bisa hidup sebagai sesepuh dari Sekte Margin Dunia. Di samping, Baki berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan Sekte Margin Dunia? Wang Xian bertanya padanya. Hilangnya lebih dari 6.000 Raja Saleh yang abadi telah menimbulkan kecurigaan mereka. Sekarang, mereka melarang murid manapun memasuki jurang. Hanya tetua parasit yang bisa membuat langkah besar. Baki berkata dengan binar di matanya. Baiklah. Mari cari kesempatan untuk melihat apakah kita bisa menghancurkan 2 leluhur dari Sekte Margin Dunia. Tatapan Wang Xian dingin saat dia berbicara. Itu Raja Naga. Baki mengangguk. Elevasi berikutnya sangat mulus. Pada saat yang sama, di kolam transformasi naga di Istana Naga, beberapa mayat spesies jurang dikirim ke Istana Naga. Setelah dikirim ke sini, mereka langsung digunakan untuk melahirkan naga bertanduk beracun. 5.000 spesies naga bertanduk beracun lahir, dan semuanya diangkat ke tingkat Kaisar Dewa yang abadi. Setelah itu, 5.000 spesies naga bertanduk beracun ini datang ke Abis dan bergabung dengan tim iblis-iblis. Seluruh Departemen Racun Istana Naga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ayah, kami masih belum menemukan berita tentang Diaken Sekte Margin Dunia kami Zhou Feng dan yang lainnya. Di ruang belajar Sekte Cakrawala, seorang pria parubaya berjalan ke sisi pria tua di tengah, menuangkan secangkir teh untuknya, dan bertanya. Tidak ada berita saat ini. Pria tua itu melirik putranya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah muram, sekarang kami bertanya-tanya apakah Istana Naga yang melakukannya. Istana Naga, itu memang mungkin. Istana Naga memiliki sekelompok makhluk aneh yang bersembunyi di kehampaan. Jika mereka membunuh para ahli dari Sekte Horizon, ribuan dari kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan marah. Kami tidak yakin apakah Istana Naga akan bergerak atau tidak. Jika itu benar-benar mereka, aku, Tianya, akan bertarung dengan Istana Naga sampai mati, tidak peduli seberapa besar harganya. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyesap teh. Itu ayah. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Raja Naga, kita harus membunuh semua orang di sekitar Raja Naga. Pria parubaya itu mengangguk. Melihat lelaki tua itu meminum tehnya, dia mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan. Bum bum bum. Pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Serangan mengerikan menyerang orang tua itu satu demi satu. Siapa ini? Anda mencari kematian. Beraninya kau menyerangku. Orang tua itu merasakan serangan mengerikan datang padanya. Ekspresinya berubah drastis saat dia meraung dengan kejam. Namun, saat dia berdiri, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan energi kacau menyerang tubuhnya. Hal tua, kamu masih ingin Istana Naga kami membayar harganya. Keke. Pada saat ini, pria parubaya di sebelahnya membelalak tak percaya. Bagaimana putranya bisa mengatakan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba? Juga, apakah energi kacau di tubuhnya adalah racun? Apakah putranya mengkhianati Sekte Margin Dunia? Dia melebarkan matanya, penuh amarah dan ketakutan. Bang! Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, serangan mengerikan mendarat di tubuhnya. Ini membuat kesadarannya sedikit linglung. Cederanya agak parah, tapi untungnya, setetes cairan vitalitas lahir di Teluk Bulan di kolam kuno Istana Naga. Di akhir kesadarannya yang kabur, sebuah suara terdengar di telinganya. Keke, setelah berurusan dengan satu penatua, sisanya akan jauh lebih mudah. Di ruang belajar, Baki duduk di tengah. Di sampingnya,
seorang tetua dan diaken dari Sekte Margin Dunia berdiri di sana dengan hormat. Bos, tolong beri kami petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keduanya berdiri di depan Ki dengan hormat. Sekte Margin Dunia masih memiliki 6 tetua dan 1 pemimpin. Pikirkan cara untuk memparasit beberapa tetua lagi, yang terbaik adalah memparasit pemimpinnya. Ki menyipitkan matanya. Bos, menurut ingatanku, pemimpin memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Jika Anda ingin memparasit pemimpin Sekte Margin Dunia, yang terbaik adalah memparasitnya di ranah Kaisar Pinnacle Unding, lebih aman seperti itu. Jika itu penatua, ada peluang besar, kata tetua. Baiklah, kemudian parasitkan ketiga tetua dan lanjutkan ke langkah berikutnya. Ki berkata dengan dingin. Jika dia menjadi parasit bagi 3 tetua lainnya, seluruh Sekte Margin Dunia tidak akan jauh dari kehancuran. Itu bos. Setelah memparasiti seorang tetua, jauh lebih mudah untuk memparasit mereka. Dengan formasi yang secara khusus dibentuk oleh Heaven Array untuk memblokir gerakan abnormal, tidak sulit baginya untuk menjadi parasit bagi para tetua. Bahkan, itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Segera, dalam waktu kurang dari 2 hari, ada 3 tetua dari Sekte Margin Dunia di depan Ki. Keke, ayo kita jalankan rencananya. Ki tersenyum sinis. Master Sekte, beberapa murid yang pergi untuk menyelidiki telah mengirimkan berita bahwa seseorang melihat orang-orang dari Sekte Margin Dunia terbang ke kanan. Setengah hari kemudian, seorang tetua datang ke istana Master Sekte Tian Ya dan melapor kepadanya. Ke kanan. Mengapa mereka pergi ke kanan? Master Sekte Tian Ya mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Aku tidak tahu, tapi terakhir kali kita bertemu Raja Naga ada di sebelah kanan. Master Sekte, saya ingin pergi dengan beberapa tetua dan memimpin pakar Margin Dunia untuk menyelidiki. Kata tetua, hierarkianya tampak ragu-ragu. Aku bisa membawa lebih banyak murid kali ini dan tidak pergi ke Abyss dan membagi tim. Jika kita benar-benar menemui masalah, atau bahkan formasi susunan aneh dari Istana Naga, kita akan dapat segera bereaksi. Saya pikir yang terbaik adalah memeriksa hilangnya 5 atau 6 ribu murid dan melihat apakah Istana Naga telah melakukan sesuatu secara rahasia. Penatua Tiannya melanjutkan, tidak apa-apa jika kita memastikan keamanan. Kita harus memperhatikan susunan-susunan yang aneh dari Istana Naga. Begitu kita terjebak, kita akan berada dalam masalah besar. Mengapa kita tidak memberitahu Patriark? Master Sekte Tiannya mengangguk dan berkata, Master Sekte, tidak perlu memberitahu Patriark tentang ini. Kami tidak akan menghadapi pusat kekuatan Istana Naga dan mencari mereka. Begitu ada bahaya, kami akan langsung kembali ke Kerajaan Dewa. Cukup bagiku untuk memanggil beberapa penatua untuk ikut denganku. Penatua Tiannya menggelengkan kepalanya. Oke, Tua, aku percaya kamu melakukan sesuatu. Hati-hati. Master Sekte Tiannya berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jangan khawatir, Master Sekte. Saya akan menelepon 3 tetua. Tidak ada yang akan terjadi. Penatua Tiannya berkata sambil tersenyum. Oke. Master Sekte Tiannya mengangguk dan melihatnya pergi. Jika itu benar-benar dilakukan oleh Istana Naga, mari bertarung sampai mati. Master Sekte Tiannya bergumam. Mereka sudah menjadi guk-guk liar. Jika mereka masih harus dibunuh oleh Istana Naga saat ini, maka Sekte Tiannya mereka bisa menjadi gila. Bos, rencananya telah berhasil. Ketika sesepuh Margin Dunia keluar, dia segera mengeluarkan AI-nya dan mengirim pesan. Kemudian, dia segera pergi mencari tetua lainnya. Sangat bagus. Pada saat yang sama, Ki menerima pesan itu dan segera pergi. Raja Naga. Beberapa jam kemudian, Ki terbang. Apakah sudah selesai? Wang Xian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum. Selesai. Kami telah memparasitisasi 4 tetua. Jika kita membunuh 3 lainnya besok, semua tetua akan menjadi milik kita. Raja Naga, jika kita bergerak besok, kita mungkin membutuhkan susunan surga untuk datang secara pribadi untuk mengatur susunan. Ki mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, akan ada lebih dari 10.000 pembangkit tenaga Raja Abadi. Salah satu bawahan tetua Tian Ya tidak bisa kembali. Kami akan dapat memperoleh 4 mayat Raja Abadi level 9. Saya ingin mengumpulkan 10 dari mereka dan meningkatkan kekuatan tempur saya ke puncak Immortal King. Saat itu, saya bisa menjadi parasit pada Master Sekte Tiannya. Kalau begitu, hehehe. Ki berkata pada Wang Xian dengan tawa sinis. Tentu, mata Wang Xian berkedip. Begitu dia menjadi parasit Master Sekte Tiannya, 3 tetua lainnya juga akan berada di sisinya.
Seluruh sekte Tianya akan berada di sakunya. Jika sekte Tianya tahu bahwa para tetua dan ketua sekte berasal dari Istana Naga, dia tidak tahu apakah mereka akan mati ketakutan. Raja Naga. 10 jam kemudian, susunan langit bergegas. Diskusikan dengan Ki tentang operasi besok. Sebaiknya jangan biarkan siapapun dari sekte margin dunia pergi. Wang Xian berkata ke susunan langit. Itu Raja Naga. Arai langit mengangguk dan segera mulai merencanakan dengan Ki. Semua murid dipisahkan oleh 100 juta kilometer. Jika kita perlu memasuki abis untuk menyelidikinya, semua orang harus menunggu di luar. Kita harus waspada tinggi. Mungkin ada prajurit kuat yang mengincar kita dalam kegelapan. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, 4 pemimpin sekte dari sekte margin dunia berdiri paling depan dan berkata kepada semua murid. Ini Penatua. Lebih dari 10.000 prajurit tingkat kaisar yang abadi segera menjawab. Mereka juga tahu tentang operasi kali ini. Mereka ingin mengetahui apakah para prajurit dari sekte margin dunia terbunuh di abis atau dibunuh. Jika mereka dibunuh, mereka akan dapat memastikan bahwa itu dilakukan oleh Istana Naga. Jika itu masalahnya, sekte margin dunia akan menempuh jalan yang berbeda. Saudaraku, hati-hati. Penatua yang berbicara melihat ketiga lainnya dan memperingatkan. Jangan khawatir, jika mereka bisa membunuh kita, kita tidak perlu hidup lagi. 3 tetua lainnya berkata dengan percaya diri. Mereka adalah prajurit level 9 yang abadi, di bawah kewaspadaan seperti itu, dan di luar jurang, jika mereka terbunuh, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain terlalu kuat, dan mereka terlalu lemah. Adapun operasi ini, mereka sama sekali tidak menganggapnya berbahaya. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan memimpin, kalian berpisah ke kiri, kanan dan belakang. Tetua Tian yaitu tersenyum dan berkata, baiklah, kelompok itu mengangguk. Petunjuk yang kalian temukan, aku akan membiarkan kalian yang memimpin. Pemimpin tetua berkata kepada murid-murid abadi di sampingnya. Ini Penatua. Para murid segera memimpin jalan. Bibir pemimpin tetua meringkuk, para murid di sampingnya juga tersenyum. Beberapa orang ini, tentu saja, adalah naga bertanduk beracun. 2720.